Oke, selamat datang kembali bersama saya Dul Design di channel Kreatif Design lagi karena berbagi itu indah. Oke, langsung aja di video kali ini saya mau ngebahas tentang serba-serbi layer pada Photoshop. Peringatan peringatan pertama. Di video ini banyak mungkin istilah-istilah dalam Photoshop yang saya kurang tahu, tapi insya Allah yang saya jelasin di sini saya sedikit banyaknya tahu fungsi fitur-fiturnya. Oke, mengenal serba-serbi layar Photoshop. Yang pertama, layer dan group. Oh, layer dan group ya. Buat ngejelasin layer dan group, kayaknya kita pakai dokumen baru. Ya, ini Photoshop yang saya gunakan Photoshop CS6 ya. Kalau misalnya beda tampilan, kalian pakai CS lain CS6, kayaknya nggak jauh beda tampilannya. Jadi simak aja. Oke, yang pertama, ketika kita membuat sebuah new file atau dokumen baru, space baru, di sini yang tersedia adalah background dengan blank putih. Adapun layar itu yang ada di belah sini nih, layer, channel, page. Nah itu layar. Dan semua yang ada di dalam sini itu layar-layar yang ada di Photoshop. Layar tuh objek-objek yang nantinya bakal ada di workspace atau di canvas Photoshop kita, dokumen kita. Yang pertama, ketika kita cara membuat new layer itu kita bisa ngelihat icon yang ada di bawah sini, di samping icon tong sampah sama icon group. Create new layer. Gitu ya. Look. Oke, saya Ctrl Z, ulangi. Kalau misalnya ngikutin dari menu tuh di sini nih. Di sini ada menu layar, new, ada layer from background dan group. Buat bikin layar kosong itu kita pakai layar. Ya, new layer ini, new layer namanya apa? Kucing satu. Oke. Tadi saya mencet enter, maaf, nggak diklik. Kucing satu. Nah, ini layar baru kita, yaitu kucing satu. Atau mau diganti nama, kita klik aja di sini nih. Klik di tulisannya, klik layar satu. Apa layar satu isinya? Belum ada apa-apa. Karena belum kita isi apa-apa. Baru layar murni. Kalau misalnya kita pengen bikin layar dari background, berarti new layer from background. Jadi backgroundnya bakal berubah jadi layer. Ploing. Tuh, begitu yo. Oke, saya cancel lagi. Maksudnya apa buat layer background? Kan kalau background tuh nggak bisa diedit ya. Mau kita kasih efek-efek apa nggak bisa, di filter apa tuh nggak bisa tuh filter. Nah, makanya biasanya kita ngejadiin background jadi layar. Contoh misalnya saya ngambil gambar ini, di copy ya. Ingat jangan kesini. Kalau kesini berarti masuk ke dokumen yang lagi kita buka. Kalau misalnya kesini jadi dokumen baru. Look. Nah, ini kan statusnya background. Nggak bisa dong kita edit-edit ngasih apa. Klik kanan, nggak banyak pilihan. Nah, itu klik kanan kita harus jadiin background ini layar dulu nih. Layer from background. Kalau pengen cara cepat ya, klik kanan di background ini, di layar background ini, layer from background. Kalau misalnya mau ngikutin prosedur menu dari sini, layer from background. Oke, langsung aja. Kalau udah begini, baru kita bisa ngedit gimana tuh. Baru bisa kita gerakin, kita kasih efek-efek blending mode dan lain sebagainya. Oke, itu aja. Itu yang pertama, intinya layar yang ada di belah sini ya. Yang kedua, di sini ada mata. Mata itu buat nunjukin layar kita bakal nampak atau enggak di canvas atau di workspace kita. Contohnya saya bikin layar baru tulisan ya, tulisan type tool. Tulisan contoh pada layar pertama. Waduh, ternyata warnanya putih. Maaf. Biru. Nah, saya ke sini move tool. Buat penjelasan tentang move tool nanti ya. Ini cuma bikin layar doang. Ini contoh tulisan layar pertama. Berarti kan layar satu ini adalah si tulisan pada layar pertama ini. Tulisan contoh pada layar pertama. Kalau misalnya kita klik mata ini, pluk, dia ngilang. Artinya kita sumputin. Pluk, nongol lagi. Pluk, apaan lah. Oke, itu penjelasan dari layar. Yang kedua, kalau misalnya kita pengen bikin dua nih tulisan contoh pada layar pertama, kita bisa ada dua pilihan ya. Ada satu pilihan. Salah satu pilihannya adalah, kok salah satu sih, ngomong nggak nyambung juga. Duplikat layar. Klik kanan di layar ini. Jangan di logo ininya ya, jangan di tulisan T-nya, tapi di sini nih wilayah sekitarnya. Klik kanan, duplikat layar. Layar satu copy, jadi ada dua. Look. Oke. Saya ulangi. Kalau misalnya pengen ngikutin prosedur biar kalian tahu menunya dari mana, itu dari layar sini, duplikat layar.
wing. Kalau misalnya pengen ngapus pakai ini, bisa Ctrl Z. Kalau misalnya aksi pertama ya Ctrl Z kan undo. Cuma kalau misalnya pengen ngikutin prosedur ya ini, klik layar yang aktif. Ingat layar yang nyala kayak begini nih, hover apa sebutannya kayak gini tuh, nggak tahu lah. Pokoknya yang nyala tuh kan kelihatan cirinya tuh. Berarti itu yang lagi aktif, yang lagi kita pilih. Nah berarti yang kita pilih, klik. Habis itu ini tuh delete, yes, oke. Kalau ngikutin dari prosedur menu layar, delete layar, lock, oke. Sip, udah ya itu ya. Apalagi yang perlu, nggak usah rename layer tadi udah ya. Kalau rename layer prosedurnya dari sini. Cuma kalau misalnya pengen cepet, pastikan mouse kita ada di pas di tulisannya, di nama-nama tulisannya ya, di nama tulisan si layar loh. Nah jadi pas. Itu buat yang pertama. Oke. Belum grup dulu. Adapun ini di samping layar nih, di samping icon grup, di samping icon layar di bawah itu ada grup. Nah ini, create new group. Bisa yang tadi dari sini, layer group, new group, group from layer. Nah, saya pengen bikin grup ini, pluk. Grup 1. Gunanya grup apa? Misalnya layer 1 saya pengen masukin ke grup 1, masuk ya. Cara masukinnya, drag aja. Kalian klik kiri tekan, geser ke dalam grupnya. Pluk, masuk. Jadi kalau misalnya kita tutup grupnya, gitu ya. Jadi masuk ke grup. Jadi kalau misalnya kita nanti matiin grupnya nih, matiin hide ini nih, hide, dia bakal mati. Semua layar yang ada di grup ini berarti bakal kena efek si grup ini. Kalau efek si grupnya dimatiin, maksudnya si grupnya dimatiin sama kita di hide, disumputin, di apa, sembunyikan. Indonesia baku cuy. Misalnya di dalam ada, kita kasih ini apa sih, Eclipse itu bulat. Contoh. Nah ketika kita sumputin, dua-duanya nyumput. Kalau misalnya satu kita bisa diatur di layarnya. Oke, intinya itu fungsi mata-mata ini ya, grup. Gunanya tadi kan grup buat bikin banyak ya. Maksudnya kalau misalnya kita banyak dokumen, misalnya bikin line art, misalnya bikin vektor. Bagian kepala kan udah banyak tuh vektornya pasti. Belum nanti coloringnya, masing-masing warna. Nah kita bikinin grup 1 buat kepala, khusus buat kepala. Nanti bikin lagi grup buat badan. Dan lain sebagainya. Kita delete aja langsung karena nggak dipakai. Blok. Oke, itu yang pertama. Itu tentang grup. Sekarang masalah penempatan posisi layar. Seperti yang bisa kita lihat di sini. Kenapa layar 1, tulisan contoh pada layar pertama, kenapa ketutup sama gambar ini? Karena posisi si layar yang ada di layar panel ini, itu lebih tinggi daripada si tulisan. Kalau misalnya kita pengen tulisannya di atas si bullet ini, maka kita tarik, kita geser, kita klik kiri tekan, geser ke atasnya. Nah, baru nongol dia. Gitu ya. Jadi siapa yang lebih tinggi posisinya di panel, berarti dia yang bakal nongol pertama. Contohnya lagi, saya kasih ya, biar lebih gampang. Oh ya, ingat ini basic banget ya. Kayaknya buat yang expert nggak guna banget ini. Ini buat bener-bener basic, buat yang nggak tahu. Saya bikin contoh lagi, ganti warna ke biru muda. Nah, dari struktur layer yang ada di sini aja nih, yang ada di panel ini, kita bisa kita minimal udah bisa ngerti ya masalah penempatan posisi layar. Yang lebih tinggi yang bakal nongol duluan. Saya naruh ini di atas, berarti bagian si Eclipse 2 ini bakal ketutup sama Eclipse 1. Eclipse 1-nya ditaruh di sini, ya ketutup semua lah. Nah, gitu. Itu penjelasan tentang penempatan posisi layar. Maksudnya efek-efek yang ditimbulkan ketika layar ada di bawah, di atas, atau di atasnya, di bawahnya, dan lain sebagainya. Oke, itu cukup. Oke, ini basic banget, jadi semoga bisa dipahami. Untuk lanjutannya, tolong ini nggak usah bingung karena kita tadi udah belajar tentang grup dan layar di sini. Jadi semoga kita udah nggak ada yang bingung ya masalah saya bikin grup-grup banyak ini. Maaf saya bikin banyak-banyak begini karena saya orangnya suka ngelantur kalau udah ngomong. Jadi semoga dengan kayak begini kan saya bisa lebih fokus. Yang pertama kita bakal belajar tentang layer style atau blending option.
Ini udah matiin mana serba-serbinya. Nah, ini ada saya punya di dalam grup layer style ini saya punya satu tulisan contoh dari type tool, yang kedua ada satu gambar. Saya gerakin dulu. Oke. Guna apa yang bakal kita bahas di layer style bending option ini? Kita lihat icon paling pertama, enggak icon kedua ini yang link nggak usah dipelajari dulu nanti aja ya, karena jarang dipakai. Nih, add layer style. Di sini ada banyak pilihan gaya atau style yang bisa kita gunakan dari pilihan blending option. Cuma kalau misalnya kita pengen melihat dari menu si blending optionnya itu tersendiri, pastikan kita aktifin layar yang pengen dikasih style ya. Saya pengen ngasih contoh satu ini style, jadi saya klik dulu supaya aktif, habis itu baru masuk ke blending option. Ini kalau ngikutin prosedur. Kalau misalnya pengen cepat, kalian klik aja di icon ini nih, icon T ini. Pokoknya di gambarnya lah. Jangan di tulisan ya, kalau di tulisannya kan itu buat ganti nama. Nah, itu pokoknya di luar tulisan, di sini juga bisa sebenarnya tuh. Klik dua kali, klik kiri 2 kali, dia bakal muncul jendela layer style. Atau kalau misalnya pengen ngikutin prosedurnya tadi dari sini. FX blending option. Nongol, tungking. Apa aja yang ada di blending option ini? Banyak bisa kita lihat di sini dan bisa kita coba-coba sendiri. Pokoknya gitu. Tinggal di ngelag. Dasar kentang. Sorry Niki. Nggak sengaja ngeledek. Pokoknya tinggal di ini ya. Maksudnya tinggal dipilih-pilih aja. Ketika kita ngeklik, misalnya pengen pakai efek stroke. Saya cuma ngasih contoh satu stroke. Gue matiin. Stroke. Nah, ini ada pilihan warna, misalnya pengen stroke-nya dijadiin warna biru. Kok biru mulu ya? Apa-apa aja. Di sini ada pilihannya inside atau center. Kalau inside berarti si ininya di dalam, ini ukuran stroke-nya. Kalau ini di dalam, kalau ini di center, di tengah, kalau ini di outside atau di luar, main di luar. Blend modenya juga banyak pilihan. Blend mode nanti sekalian kita bahas di khusus blend mode aja ya. Dan di sini ada opacity. Opacity itu kayak transparansi gitu. Kalau misalnya kita kecilin, dia bakal kurang nampak. Kurang nampak ya? Iyalah, kurang nampak, nggak kelihatan tuh. Oke. Perlu di oke gak nih? Perlu lah kan buat contoh. Nah, kalau misalnya kita udah ngeklik oke tadi, udah ngasih sesuatu layar sebuah style, maka nanti bakal muncul kayak begini. Di samping ini kan icon, ini tulisan nama layar, dan di sini ada tulisan FX sesuai dengan logo si pemberi style ini, FX, dan di sini turunannya efek-efek apa aja yang dipakai di sini. Kalau misalnya kita pengen matiin satu efeknya, misalnya kita pakai 2 efek nih, kita ulang ya blending option, kita pakai 2 efek. Contoh. Dia error. GG, terima kasih. Oh, dikira ini biasa nggak close program dia. Sorry nggak jadi. Nah, ini misalnya saya kasih contoh afterglow. Buat penjelasan tentang semua style yang ada di sini nanti aja ya di video yang lain, karena bakal panjang banget ini. Saya takut bosan. Bukan saya yang bosan, kalian yang nonton bosan. Afterglow. Nah, kan nambah lagi tuh efeknya satu ya. Ini bisa disumputin kayak gini, bisa di hide pakai garis panah yang ada di pojok samping logo FX ini. Tuh. Misalnya stroke-nya pengen saya matiin aja. Atau afterglow-nya saya matiin. Tinggal disumputin. Oke. Sip ya. Itu cara simpelnya. Cara ininya bisa dari blending option. Habis itu kita matiin. Bukan cara ribet, harusnya caranya gitu. Cuma kan dikasih keringanan kayak begini. Oke, begitu. Begitupun dengan gambar. Sama aja. Blending option saya klik 2 kali aja, makanya di sini. Klik 2 kali. Bevel emboss. Bevel buat keterangan bevel itu apa nanti aja ya. Pokoknya gitu dulu. Saya kasih stroke lagi. Sekarang di inside biar lancip ujungnya. Pokoknya sering-sering aja pakai buat di awal ya, buat pembelajaran. Oke, udah anggap aja oke dulu. Saya matiin lagi outer glow-nya. Saya tutup biar nggak terlalu panjang. Saya tutup dan kita sudahi pelajaran tentang layer style. Sekarang ada blending mode. Nyalain dulu. Blending mode saya di sini juga ngasih 2 contoh. Yang pertama tulisan, yang kedua gambar. Nggak jauh pokoknya. Blending mode itu yang ada di sini nih.
Kalau kalian lihat di layar kan di sini ya, di panelnya ada kain, nanti ini penjelasannya belakangan. Ini, nah ini blending mode nih. Ada di soft. Di soft tuh kayak, tunggu, saya zoom dulu. Ini cara ngezoom begini, ini ya, apa kalian kalau pengen ngezoom, zoom in, zoom out, itu kalian pakai ALT ditekan. Ini saya lagi nekan ALT ya, bentar. Ini saya lagi nekan ALT. Habis itu scrollnya gerakin. Scroll atas untuk zoom in dan scroll bawah untuk zoom out. Terus geser-geser yang tadi kayak saya gimana? Itu lepas aja ALT-nya, gerakin scroll. Normalnya ini bakal atas bawah. Terus kalau misalnya kita tambahin CTRL, kita tekan CTRL, itu bakal kanan kiri. Oke, itu aja. Dah, itu iklan tadi. Nah, ini yang pertama blending mode di soft, ada darken. Karena ini warnanya putih jadi nggak terlalu banyak efeknya ya buat yang di darken kayak gini. Darken, line burn, linear burn, color burn, darker color. Tapi kita bakal lanjut. Ini lighten, screen. Seperti yang saya bilang tadi di awal, saya nggak terlalu tahu apa fungsi dari masing-masing semuanya. Cuma kalau misalnya karena saya otodidak ya, jadi saya benar-benar coba-coba full dari semuanya. Saya coba-coba. Dan di video ini saya cuma nunjukin, ingat saya cuma nunjukin bahwa ada cara memberi blending mode, cara ngasih efek blending mode itu di sini gitu. Oke, saya normalin lagi. Sekarang kita beralih ke gambar. Tadi kan udah tulisan, sekarang gambar. Ini karena resolusinya besar jadi nggak terlalu kelihatan di softnya ya. Cuma kalau misalnya kita perbesar, nah itu tuh kan ada tuh bercak-bercak. Sebenarnya dia ngasih efek, cuma nggak terlalu kelihatan. Nih kalau saya normalin lagi, ini kan lurus, bersih, di soft. Nah ini kan gambar banyak warna nih. Biasanya ya. Ini pastikan ini yang aktif ya. Pastikan layar yang aktif yang pengen dikasih blending modenya. Darken, berarti dipergelap. Mau kalian apa ya? Pahami aja situasi perubahan warnanya pada gambar sesuai dengan per blending mode ini. Multiply kayak begini. Untuk penjelasan lengkapnya nanti. Pokoknya saya cuma nunjukin, ingat saya cuma nunjukin. Ini saya pakai kursor ya. Kalau udah aktif kayak gitu tuh ada warna biru-biru kayak gitu, berarti kita bisa gerakin pakai bukan kursor, apa sih? Pokoknya yang penunjuk panah atas bawah itu di keyboard tuh. Duh, maaf lah, pokoknya saya kalau soal istilah saya lemah. Ini ada lighten color, overlay, soft light. Yang sering saya pakai sih soft light biasanya. Tapi tergantung. Wah, ini keren nih, divide. Hue, saturation, color, luminosity. Oke. Itu ya, pokoknya blending mode tuh di sini. Saya klik di luar biar nggak ada layar yang kepilih, jadi bersih dari seleksi show transform control itu. Oke, blending mode udah beres. Sekarang layer masking. Nah, ini rada seru nih. Rada seru karena ribet. Masking itu kayak apa ya? Kayak kita nyumputin beberapa bagian gitu loh. Nyumputin beberapa bagian gambar. Saya ambil contoh baru ya. Ini ingat saya cuma ngegeser doang. Ini bahan udah saya siapin sebenarnya. Saya masukin ke blending mode folder. Ke folder layer mesh. Taruh di atasnya. Nah, maksudnya nyumputin tuh apa? Nyumputin tuh kayak gini. Nyumputin sesuai area seleksi masking yang kita bikin. Misalnya saya mau yang nampak di kanvas ini cuma logo si pasukan pengintai Yoi. Sini Kinokyo Genos. Nah, itu kita pakai seleksi dulu. Di sini nih ada rectangular apa. Pokoknya mark tool lah. Saya mau pakai Eclipse tool misalnya. Terus saya gerakin seleksinya, saya bikin sebuah seleksi baru di atas layar ini. Gerakin biar pas sesuai keinginan saya dalam video kali ini. Setelah itu, di sini di samping logo layer style tadi, icon layer style, di sini ada icon add layer mesh. Kalau misalnya kita klik, pluk. Nah, apa yang mungkin kalian sadari dari tadi saya nunjukin. Ini saya Ctrl Z tadi. Saya layer mask, Ctrl Z lagi. Apa yang kalian sadari dari aksi ini? Iya. Bagian yang muncul di kanvas itu cuma yang ada di dalam bagian seleksi ini. Sedangkan yang di luar seleksi selingkaran Eclipse ini, dia nggak ditunjukin di kanvas, tapi bakal pindah ke layar mask atau dunia baru, layar
layar cadangan lah, anggap aja gitu. Terus gimana kalau misalnya yang pengen kita tunjukin tuh yang di luar seleksi? Oh itu gampang. Waduh sebenarnya ini nanti di bagian insert. Bukan saya ngawur, saya ngelantur, saya orang yang ngelantur. Tapi ini buat nunjukin aja ya. Select inverse. Inverse itu berarti dibalikin, kayak dibalikin gitu. Plok. Nah, jadi yang keseleksi itu sebenarnya bagian luar ini nih. Set, 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 set. Ini ke sini. Jadi ini nggak diseleksi. Kalau misalnya kita layar mesh, jadi nanti yang hilang tuh yang tengah. Lihat. Pluk. Oh, yang keambil yang luar. Oke. Sip ya, sip ya, sip ya. Balik lagi. Udah nih layar mesh. Keuntungan pakai layar mesh apa? Kayak gini. Pastikan layar mesh yang aktif ya. Cara kita ngatur bagian mana aja yang pengen nanti dimunculkan lagi atau enggak itu gini, kita klik layar meshnya, ingat layarnya bukan layar ini ya, tapi layar maskingnya ini itu pakai brush. Astagfirullahaladzim, ini harus dijelasin nanti, nggak apa-apa ini buat maaf saya juga ngantur, saya takut videonya kelamaan asli nanti ngebosenin. Ini saya perbesar, penjelasan tentang cara memperbesar simple saya jelasin nanti, bukan sekarang. Pastikan ini hitam putih. Pastikan ini hitam putih. Ingat, pastikan ini hitam putih. Bahas tuh. Pastikan ini hitam putih. Hitam, warna hitam di dalam layar masking ini, dia bakal ngasih efek menghilangkan atau nyumputin gambar ke dalam layar mesh, layar masking. Contoh tuh. Ini disumputin lagi. Ini yang mau disumputin. Ingat ya. Kalau misalnya terus munculin lagi gimana? Itu make putih, balikin aja. Ini oke, klik ini, balikin putih. Oh, muncul. Bagian luarnya juga nanti bisa muncul no. Tuh kan, tuh. Lihat ya. Pokoknya putih buat munculin. Oh, dengan melihat kayak gini aja kalau misalnya imajinasi kita mungkin liar atau luar apa lagi fresh gitu ya. Pasti kebayang nih, oh, kayaknya gue bisa bikin ini dari ini. Kayaknya gue bisa bikin ini. Nah, semoga kayak gitu. Pokoknya manfaatin aja layar masking ini sebaik mungkin. Berguna banget kok ini asli. Oh, kan seleksi. Kayak misalnya pengen ngilangin background gambar, tapi kita nggak mau. Tunggu ini hardnessnya kenceng ini. Tapi kita nggak mau kehilangan gambarnya. Maksudnya di tengah jalan ini kalau misalnya kita nggak jadi pengen backgroundnya dihilangin nih, misalnya kayak gini kan. Saya misalnya ini sorry kalau misalnya nggak bersih-bersih amat maskingnya. Gosoknya karena ini cuma buat contoh. Misalnya gini, aduh, Ctrl Z tadi saya maaf, saya kalau unduh nggak kelihatan ya, apalah kalian bisa nebak sendiri nanti. Udah, misalnya gini, terus tahu-tahu di tengah jalan di sepanjang saya ngedit, saya pengen, aduh, kayaknya jelek nih, tunjukin lagi ya backgroundnya, ya udah balikin lagi ke putih, tunjukin lagi. Oke, selebihnya silakan eksplorasi sendiri manfaat dari layar masking ini. Selanjutnya, bagian biru clipping mesh. Nah, sekilas ini sama kayak efek tadi ini ya, layar mesh ya. Tapi enggak sebenarnya. Kalau istilah di sini, ini saya ada grup di dalam grup, itu bisa ya, grup di dalam grup contoh di dalam grup clipping mesh. Ini contoh yang udah saya bikin. Ini saya keluarin dulu, rilis, keluarkan clipping mesh. Nah, itu sebenarnya gambarnya kayak gini. Saya hide, sumputin. Nah, di sini saya punya satu layer shape eclipse dengan efek stroke warna putih ini. Kalau misalnya filmnya saya matiin, nah itu efek stroke-nya ada segitu. Saya pengen gambar si ini nih, logo pasukan mengintai ini masuk ke sini, ke bulat ini. Itu gampang, klik kanan di layar yang pengen kita masukin, klik kanan, klik clipping mesh, atau shortcutnya kalau nggak salah Ctrl Alt G, ya benar, Ctrl Alt G. Saya ulangi, klik kanan, klik clipping mesh, masuk. Saya sih jujur daripada ketimbang make layar masking ini, saya lebih sering pakai clipping mesh. Tapi tergantung situasi ya, kita lagi pengen buat apa. Jadi yang mudah aja. Nah, kalau clipping mesh ini yang kita gerakin, misal kita ngegerakin layar eclipse gitu. Jadi kayak apa ya, ilustrasinya tuh kayak
Ini bolong, ini bara, ini benda nih Eclipse 1. Bolong kan tengahnya. Nah, ada benda lagi di belakangnya. Jadi ketika kita gerak, ya dia bakal nyesuaiin dong mana yang kelihatan mana yang enggak, sesuai dengan lubangnya tuh. Gitu ya. Semoga paham dengan ilustrasi yang saya kasih. Dan kalau misalnya kita ngegerakin orangnya, misalnya di belakang orang, ini jendela bolong, ini orangnya ngeliat-liat tuh. Si jendela kan tetap nggak gerak karena nggak kita gerakin, jendela tetap diam di situ. Orangnya gerak tuh. Salah satu kegunaan layer mesh ini, clipping mesh ini, ya ini ngapain, berarti udah nggak usah dicontohin, saya nyontoh di ini. Saya hapus ini, clipping mesh lagi, hop. Ctrl Alt G tadi saya makainya. Gitu ya. Salah satu keuntungannya, contoh misalnya kalian bikin ID card. Misalnya bikin ID card nih ya. Dan kalian butuh nih di tengah itu profil gambar orang-orang yang pengen dikasih ID card itu. Sebentar saya bikin satu layar baru dulu. Layar baru, tulisan contoh. Migropa. Ini nama orang, misalnya nama orang ceritanya. Saya makan nama Indonesia takut ini. Takut ada yang kesinggung, mohon maaf. Kalau ada nama Migropa, Siti Migropa, saya mohon maaf kalau kesinggung, saya nggak ada niat. Misalnya kalian bikin ID card ya. Nah, kalian pengen tiap masukin gambar orang itu nggak usah ribet maskingin satu-satu. Misalnya pakai metode masking nih. Kalian maskingin satu-satu semuanya manual gitulah. Diseleksi lagi, bikin seleksi lagi, bikin seleksi lagi, terus layer masking lagi. Nah itu kalian bisa manfaatin fitur clipping mesh ini contoh nggak kelihatan. Ini nama, di sini kalian siapin satu lingkaran yang bakal nanti nongol muka yang ada di ID card nanti. Misalnya saya ini Migropa pertama, itu gambarnya ini, cukup masukin gambar, terus ini contoh lagi saya masukin gambar ini. Misalnya ini foto profil orang ya, namanya Gita. Masukin di sini. Oke. Udah. Habis itu kita bisa pakai klik kanan, clipping mesh lagi, atau Ctrl Alt G ya. Clipping mesh. Nah, maka dia bakal nongol. Hukum siapa yang di atas lebih tinggi, siapa yang lebih tinggi posisinya di panel, berarti dia yang nongol duluan. Itu berlaku juga di dalam masking ini ya, tetap. Nah, misalnya ini namanya Gita. Jadi tugas kita tinggal masukin gambar, clipping mesh, atur ukuran. Misalnya ukurannya kegedean nih, saya pengen muka saya semuanya kelihatan. Nah, muka di gambar ini berarti kan si gitar ini. Nah gitu. Kalau ada lebih berarti layar belakang yang kena. Nah gini, misalnya udah pas gini, kan tugas kita nanti tinggal ganti nama Gita, klik, habis itu save. Udah satu-satu save jadi gambar. Sebenarnya nggak terlalu ini, apalagi kalau misalnya nanti kalian ngerti sistem aksi begini, tinggal di play, save. Nah, gitu. Oke, itu tingkat lanjut nanti. Pokoknya itu gunanya clipping mesh ya, buat naruh gambar di dalam gambar. Yang terakhir ada opacity dan fill. Opacity dan fill itu yang ada di sini nih. Ini di bagian atas, opacity dan fill. Apa bedanya opacity dan fill? Di sini saya ngasih contoh, ada gambar ya, ada tulisan, semuanya tulisan. Efektifnya ngapain dulu? Di sini di sini layar pertama effective. Ada di grup sini. Nah ini. Layar pertama itu opacity-nya saya atur 50%, fill-nya 100%, hasilnya kayak begini. Kalau misalnya opacity-nya 100%, fill-nya 50%, hasilnya kayak begini. Normal, ini awal layarnya. Kalau misalnya ini pokoknya layarnya harusnya tuh warnanya gini. Kalau misalnya nggak saya kasih efek, kalau saya nggak ngubah kadar opacity dan fill-nya, itu harusnya kayak begini warnanya. Dan ini opacity 0%, fill-nya 100%. Dan yang paling terakhir, opacity-nya 100%, fill-nya 0%. Oke, dari sini bisa kebayang bedanya? Ya enggak lah. Oke, ini saya matiin dulu yang efektifnya. Oke, saya punya dua tulisan di sini. Opacity, fill. Opacity itu transparansi tapi secara keseluruhan. Pengen nanti dikasih efek atau enggak, dia bakal tetap
dikaburin, transparansinya bakal jadi transparan. Kalau fill sebenarnya dia cuma bekerja ke dalamnya doang, di dalam gambarnya, dalam si gambar asli dari layar tersebut atau tulisan asli dari layar tersebut. Fill. Ini bedanya apa? Kan sama aja. Iya sama aja. Cuma nanti kalau misalnya dikasih efek, baru kerasa bedanya. Contohnya yang tadi dari saya ini ya, dari yang saya tunjukin ini nih. Nah itu kan karena saya udah kasih efek stroke. Misalnya di fill ini saya kasih efek stroke. Maaf kalau video ini sedikit lama atau komputer saya juga tampilannya lambat. Maaf saja. Contohnya ini biar jelas. Oke. Di sini. Ini baru kerasa nih bedanya mana ya. Lihat. Bedanya. Perhatikan. Kalau misalnya opacity-nya saya mati, kadarnya saya kurangin bukan 100%, itu kedua-duanya. Pengen tulisan asli fill-nya ataupun efek stroke-nya dia bakal jadi transparan sesuai dengan kadar opacity yang kita tentukan. Nah, adapun kalau fill itu sebenarnya cuma dalamnya doang, efeknya nggak bakal kena. Maksudnya efek dari si stroke ini nggak bakal kena. Pokoknya efek yang di dalam efek yang ada di layer tersebut tuh nggak bakal kena. Contohnya, fill-nya saya rendahin terus. Kenapa jadi gelap? Karena backgroundnya hitam, backgroundnya abu, lebih gelap. Kalau backgroundnya putih ya dia bakal putih. Fill saya matiin sampai saya matiin. Nah, saya matiin ya, saya 0%. Jadi kayak efek luarnya ada tapi dalamnya nggak ada. Jadi ketika misalnya kayak begini, saya taruh ini di fillnya di atas opacity, nah itu jadi bolong. Karena fill isinya, fill itu apa bahasa Indonesianya? Feeling, perasaan. Fill itu mengisi, anggap aja fill itu isinya ya. Nah tuh, jadi transparan kan. Kalau fillnya saya naikin lagi, nah, transparansinya jadi naik lagi. Cuma bagian dalam doang. Ingat cuma bagian dalam doang ya. Efeknya nggak kena. Cuma kalau misalnya opacity, efek sama bagian dalamnya kena. Sehingga gambar di belakangnya jadi kelihatan. Kan transparan tuh. Oke? Semoga paham. Selebihnya tolong dipraktekin masing-masing. Bukan saya nggak mau jelasin sejelas mungkin. Sejelas apapun saya ngejelasin, kalau misalnya nggak dipraktekin percuma. Jadi harap dipraktekkan langsung. Oke? Sip. Semoga video... Oh ini background terakhir. Background apa? Oh kalau background tuh saya biasa pakai gini ya. Jadi saya jarang ngoprek background bawaan. Padahal kan kita bisa bikin layer background itu klik 2 kali di backgroundnya, atau tadi layer new, layer from background, dan kita edit semacam gimana, tapi saya jarang. Saya background biasa ditutup gini, jadi bikin background baru saya cuma modal apa ini, rectangle shape tool ya, apa sebutannya lah itu, bikin yang lebih mudah warnanya, terus kasih efek stroke, sesimpel itu. Kalau misalnya ini contoh terakhir. Ini contoh terakhir dari fill dan opacity. Kalau misalnya opacity-nya saya rendahin, ingat kalau misalnya opacity berarti semuanya bakal kena efek, entah itu stroke-nya yang warna putih ataupun bagian dalamnya, bentuk kotak itu. Cuma kalau misalnya saya cuma ngerendahin fill-nya doang sampai 0, maka efek stroke-nya masih ada, jadi kayak bingkai gitu ya. Yoi, keren nggak? Keren. Jadi banyak yang bisa disiasatin sebenarnya kalau misalnya kita udah ngerti kayak gini. Nah, tapi fillnya saya 100% biar gambar aslinya ada. Oh, fillnya segitu gitu ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua yang baru belajar dan pengen bener-bener bisa belajar desain, bener-bener bisa desain. Semoga bermanfaat ya. Kalau misalnya kalian ngerasa ada yang kurang jelas dari omongan saya, pasti banyak. Silakan di kolom komentar aja ya. Terakhir, saya Desain pamit undur diri.